Perkenalkan, nama saya Sally, channel kita saya Ramadayati. NIM saya adalah 248201169. Mata kuliah formulasi dan teknologi biasanya solid. Nomor absen saya 85. Saya akan menjelaskan tentang FTSL semi solid gel. Definisi merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Tipe gel. 1. Gel fase tunggal, makromolekulnya tersebar ke seluruh cairan sampai tidak terlihat dari batas di antaranya. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sinetik, misalnya karbomer, atau dari gom alam, misalnya tragen. 2. Sistem dua fase, massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif bisa disebut magma. Komposisi. 1. Bahan aktif adalah obat yang ditambahkan untuk tujuan terapeutik. Ada berbagai macam bahan aktif tergantung dari tujuan sediaan dari terapi yang akan dibuat. 2. Gelling agent. Digunakan dalam pembentukan struktur yaitu getah alam, misal teragakan, santan, bahan semi sintetik, misal metil selulosa ataupun bahan sintetik. 3. Chelating agent. Bertujuan untuk mencegah basis dan zat sensitif. Pengawet. Dalam pemilihan pengawet harus memperhatikan inkompatibilitasnya dengan gelling agent. Cara pembuatannya. 1. Aquapex 505 HV didispersikan dalam air selama 24 jam hingga mengembang. Kemudian disempurna untuk menghindari terbentuk penggumpalan dari Aquapex 505 HV tersebut. Setelah itu ditambahkan triethanolamin tetes demi tetes sambil diaduk pelan. Piroxicam dilarutkan dalam campuran triethanolamin dan air larutan tersebut dimasukkan ke dalam basis gel dan diaduk hingga homogen. Metilparaben dilarutkan dalam air panas, kemudian ditambahkan pada basis gel. Setelah itu ditambahkan campuran etanol dan sebagian air ke dalam basis gel. Kemudian diaduk hingga homogen. Evaluasi. Uji ergonometris meliputi bentuk, warna, dan bau. Uji dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu sediaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan merupakan tes awal sediaan yang telah dibuat. Uji homogenitas diuji melalui pemeriksaan secara visual, yaitu sediaan dioleskan pada suatu bidang datar, kemudian diamati tampilannya dan keberadaan agregatnya. Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Uji pH diukur di setiap standar dengan menggunakan pH meter yang dikalibrasi melalui setiap penggunaan dengan Woodward solusi pada pH 4,7 dan 10. Jumlah yang ditetapkan masing-masing diuji dan diencerkan dengan air suling dikalibrasi dan dicampurkan dengan baik. 5. Uji daya sebar. Dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala, kemudian bagian atasnya diberi tentang waktu 1-2 menit. Contoh formula, zinc oxidal gel. Zinc oxidal 2,0%, astriagen, karbomer 934P, 0,8%, basis gel. Larutan NaOH 3,2%, pelarut. Air 76,0%. Sebarkan karbomer pada air, lalu biarkan sampai mengembang. Masukkan NaOH sambil perlahan-lahan diaduk. Kemudian tambahkan zinc oxide secara perlahan juga. Aduk homogen hingga terbentuk gel. Cara pembuatan formula memiliki viskositas tinggi penting sekali untuk memilih peralatan pembuatan gel. Contohnya, alat unyu mencampur harus mampu mencampur secara merata, harus dapat menghilangkan gelembung udara. Hasil formula, kadar triklosan yang digunakan dalam formulasi sediaan gel hand sanitizer ini adalah 0,5% dan 1% basis yang digunakan pada formulasi ini adalah karbomer atau
karbopol dengan tipe karbomel 940. Berikut adalah hasil evaluasi ganja dan CNPJ dengan bahan aktif triklosa 0,5% dan 1%. Berikutlah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.